Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh, teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita lanjut ya teman-teman ya, seperti biasa kita update market dulu ya. Di sini market menguat ya, walaupun di beberapa hari kemarin terjadi volatile yang sangat kenceng ya. Di sini Bitcoin dalam 24 jam teman-teman hampir 2% kenaikannya ya. Dan benar saja kalau kita lihat hampir semua aset kripto baik altcoin dan sektor memecoin mengikuti ya, kira-kira seperti itu. Apalagi kalau kita lihat di sini ada beberapa yang naik signifikan teman-teman ya di altcoin top 10 ya. Kalau kita lihat kenaikan signifikan di sini ada Solana dan ada Cardano dan Hyperliquid ya, kira-kira gitu. Tapi tidak ketinggalan juga XRP karena naiknya hampir 2% dan kalau kita lihat untuk time frame mingguan ya XRP ini tinggi banget ya 5,21% kenaikannya ya, kira-kira seperti itu. Oke, ada update terbaru ya terkait XRP yang akan saya bawakan di video kali ini, teman-teman. Coba kita lihat by trading view ya. Ini kayaknya akan membaik ya, tapi sekali lagi kita harus apa ya? Kita harus pair beritanya itu ya dengan keadaan yang ada ya, atau kalau kita melakukan technical analysis minimal itu cocok dulu dengan news dan trend ya. Walaupun candlenya bagus tapi tiba-tiba Bitcoin terjun ya otomatis biasanya 80% mengikuti ya, kira-kira gitu. Oke. Di sini saya ambil time frame 1 hari. Sebenarnya ya jelas sekali ya. Ini volatile tapi overall ya ini masih bisa dibilang hanya di situ-situ aja teman-teman ya. Harganya hanya di situ-situ aja ya. Atau sideway ya, paling di titik ini ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi bisa dibilang ini harga-harga wajar sih untuk di bulan ini. Menurut saya seperti itu ya. Kalau kita lihat harga-harga yang nggak wajar, kemungkinan dia akan balik di harga sini teman-teman ya. Di 4 November 2024 itu harganya 0,5. Tapi ini menurut saya sudah tidak mungkin ya. Kenapa? Karena setelah terjadi kenaikan teman-teman ya, dia tidak kembali ya. Padahal ini sudah lama loh, sudah dari 5 November ya. Harusnya ya kalau seandainya koin atau token ini jelek ya, ketika terjadi pump seperti ini ya orang-orang akan berbondong-bondong menjual juga ya. Tapi ini yang terjadi adalah orang masih ragu ya, masih ragu beneran nggak dia bakal turun jauh ya. Akhirnya tidak terjadi ya. Akhirnya yang terjadi saat ini adalah sideway. Sideway ya, keraguan-raguan ya, yang lain takut jual, yang lain takut beli ya, makanya candlenya lari ke samping ya, makanya dibilang sideway, kira-kira seperti itu. Nah, untuk update teman-teman ya, saya selalu mengatakan ke kalian semuanya dan selalu saya ulang-ulangi, saya tidak harapkan atau saya tidak pernah menyarankan kalian untuk bermain atau investasi jangka pendek ya di XRP kalau kalian targetnya harga tinggi ya. Kalau kalian berharap XRP itu harganya di atas ratusan dolar, sorry, di atas puluhan dolar bahkan ratusan dolar, saya sarankan kalian long term atau main di jangka panjang. Kalian beli dan diemin, kira-kira seperti itu ya. Karena teman-teman, kenapa saya begitu optimis ya atau begitu confident lah ya, percaya diri banget saya dengan XRP ya, karena sudah apa ya, sudah jelas banget ya XRP ini koin idaman ya atau primadona institusi ya. Jadi banyak institusi ini menjadikan XRP sebagai apa ya, partner ya, partner pembayaran lintas batas ya, kira-kira seperti itu. Sudah banyak sekali saya bahas ya. Dan di berita kali ini teman-teman ya, ini menarik menurut saya ya. Kalau terjadi bullish, kemungkinan the Simpson prediction atau prediksi Simpson ini teman-teman bisa saja terjadi. Tetapi ya, saya tidak bisa mengatakan ini dalam waktu dekat ya. Makanya saya bilang long term. Kenapa banyak acuan The Simpson ini ya? Karena dari sejak Bitcoin harganya, dari sejak Bitcoin nggak berharga ya sampai di harga saat ini ada beberapa bisa dibilang ya, kalau bicara Yunani ya ini agak mitologi kripto lah ya. Si Simpson ini berikan prediksi-prediksi yang bisa dibilang ya masuk gitu loh teman-teman ya. Beberapa kali terjadi ya. Dan di sini ya kalau kita lihat ya, The Simpson ini meramalkan XRP mencapai ya, ini tinggi banget teman-teman ya. Ini 589 dolar ya.
Apakah acara itu benar lagi ya? Bahkan di artikel ini sempat ya bisa dibilang ya majasnya agak wow lah ya. Apakah bisa terjadi? Tapi menurut saya kalau jangka panjang ini bisa terjadi. Kalau jangka pendek ya kemungkinan besar tidak. Kalau kita berbicara 6 bulanan ya tidak ya secara rasional akan sangat-sangat susah lah ya. Tapi kalau kita berbicara nggak rasional, kita berbicara kripto ya, segala sesuatu bisa terjadi ya, bisa saja teman-teman ya. Tapi kalau kita berbicara untuk rasional saja dulu dengan modal yang pas ya, sebaiknya jangka panjang untuk XRP ya kalau mau harapkan harga seperti ini. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Untuk di sini ya kalau kita lihat ya, para pedagang XRP yang optimis kini berharap bahwa salah satu ramalannya yang jelas ya bisa menjadi kenyataan ya, sebuah lelucon papan tulis yang beredar luas ya yang dikaitkan dengan serial tersebut tetapi tidak ditampilkan dalam episode resmi manapun ya, tampaknya meramalkan bahwa mata uang kripto XRP atau Ripple ini ya akan melampaui harga 589. Ini apa ya teman-teman ya, bisa iya bisa enggak, tapi ya inilah dunia kripto, kira-kira seperti itu ya. Saya tidak mau kita mengacu atau terlalu percaya dengan prediction ini, atau bukan prediksi sih, ramalan lebih tepatnya ya. Saya tidak mau kita langsung terpacu di sini. Tetapi kalau kita lihat sejarah dari Simpson ini teman-teman ya, sudah banyak yang kejadian. Kira-kira seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, kita kembali dulu ke coin market cap ya. Teman-teman lihat ya, dominasi Bitcoin atau kekuatan lah ya, kekuatan dari Bitcoin ini tidak pernah luntur ya, kira-kira seperti itu. Kalaupun dia turun ya paling turun 2.000 dolar ya, paling pun turun 3.000 dolar, paling dalam 5.000 dolar. Tapi setelah itu dia akan main di situ-situ saja ya. Kalau kita lihat chartnya yang ini teman-teman ya, ini chart overallnya ya. Ya lihat ya, cuma sebentar setelah itu naik lagi pelan-pelan dan range-nya itu begitu panjang ya. Kalau seandainya Bitcoin ini ke depan akan sampai di ratusan ribu, di 250.000 sampai ya ada yang bilang sampai 1 million dollar ya, sampai 1 juta dolar harganya ya. Bayangin apa yang terjadi dengan XRP ya, karena ingat ya, Bitcoin naik untuk saat ini ya, kebanyakan itu dari institusi ya. Kebanyakan buyer itu dari institusi. Sedangkan XRP masuk juga ya, kebanyakan ya institusi ya, kira-kira seperti itu. Faktor FOMO dalam dunia dagang itu sangat-sangat penting ya. Jadi kemungkinan ya XRP akan the next Ethereum, menurut saya seperti itu ya. XRP akan the next Ethereum. Kalau kalian bilang mending Ethereum yang di hold apa XRP? Saya mending XRP ya kalau untuk di hold ya. Selain Bitcoin ya, saya nggak berbicara Bitcoin ya. Kalau seandainya kalian bertanya bagus mana ya untuk di farming ya, Ethereum atau XRP, ya tetap Ethereum ya, kira-kira seperti itu. Jadi keduanya ini teman-teman ada fungsi masing-masing ya, tapi kalau untuk di hold ya itu XRP. Kalau untuk kalian pakai farming ya seperti Ethereum ini, kalian bisa pakai di DeFi ya, kalian bisa pakai di pool ya, cocok Ethereum, kira-kira seperti itu. Oke, sampai di sini teman-teman ya, semoga kejadian ya. Prediction, ramalan ya, bukan prediction ya. Kalau prediction lebih ke ada orangnya ya, kira-kira gitu. Ini kan dia kan bukan orang ya kan, kira-kira gitu. Sampai di sini ya teman-teman ya, semoga ini bermanfaat, semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semuanya.